Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul itsnain 4 Februari atau 5 di hari Senin 2024 bertepatan dengan 22 dari bulan Rajab 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Dhawabitul Jarhi wa Ta'dil, dan kita masih di dalam bab ta'arud baina al-jarhi wa ta'dil. Maka jika terjadi perbedaan dari para ulama ahli jarhi wa ta'dil kepada seseorang rawi, maka dari jalan keluar untuk memahami perbedaan tersebut, kita masuk kepada poin yang keempat pada halaman 48. La yuqbalul jarhu fi haqqin min istifadat adalatuhu man istafadat adalatuhu wastaharat imamatuhu walidzalika la yultafat ila kalami Ibni Abi Dhi'bin fil Imam Malik wala ila kalam An-Nasa'i fi Ahmad ibn Saleh al-Misri lianna haula a'immah masyhurun sara al-jarih lahum kal'ati bi khabarin gharib law sahha latawaffarat dawa'iyu ala naklihi. Maka di dalam permasalahan ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang al-jarh wa ta'dil kepada seorang rawi. Maka di antaranya cara untuk menghilangkan dari masalah pertikaian tersebut, la yuqbal al-jarhu fi haqqi man istafadat adalatuhu wastaharat imamatuhu. Tidak diterima jarah dari ahli jarah bagi mereka orang-orang yang istafadat adalatuhu wastaharat imamatuhu. Bagi seorang rawi yang memang sudah jelas dia di derajat imam dan telah disepakati oleh seluruh ulama ahlil ilm, ahlil hadis, bahwa dia istafadat adalatuhu, yang mana tingkat adalahnya di atas derajat imam masyhur, wastaharat imamatuhu, dan dia dalam keadaan di atas derajat thiqat, masyhur keimamannya. Maka jika orang ini dijarah, la yultafat ila kalamihi, tidak butuh kita memandang kepada orang-orang yang menjarahnya. Untuk gambarannya, misal kalam Ibnu Abi Dhi'b fi al-Imam Malik. Maka dari contohnya ucapan Imam Ibnu Abi Dhi'b kepada Imam Malik, dan contohnya juga ucapan Imam An-Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i mutasyaddid fi Ahmad ibn Saleh al-Misri, pada seorang rawi Ahmad ibn Saleh dari Mesir. Kenapa tidak dianggap jarah dari Ibnu Abi Dhi'b dan Imam An-Nasa'i kepada keduanya, yakni Imam Malik dan Ahmad ibn Saleh al-Misri? Karena mereka orang-orang yang
merupakan imam masyhur. Sorol jareh, maka di sini orang yang menjarah dari imam yang masyhur seperti Imam Malik, masyhur bi imamatihi wastafadat adalatuhu, maka jarah dari Ibnu Abi Dhi'ib dan jarah dari An-Nasai kepada Ahmad Ibnu Shalih Al-Misri kal'ati bi khabarin gharib, seperti seseorang yang mendatangkan khobar yang baru dan aneh dan berkesendirian, menyelisihi dari kesepakatan para ulama yang mentausiknya. Dan begitu pun contoh yang ketiga, waqad sahha an Ibnu Ma'in annahu yatakalam fil Imam Asy-Syafi'i. Dan dari contoh juga yang ketiga adalah Imam Ibnu Ma'in, wa huwa Yahya Ibnu Ma'in milal mutasyaddidin fil jarh, dari orang yang mutasyaddid dalam menjarah. Wa yatakallam, dan dia menyebutkan keburukan, menjarah pada Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Asy-Syafi'i imam seperti Imam Malik, seperti Ahmad Ibnu Shalih Al-Misri. Maka ketiga orang ini dijarah, maka orang-orang yang menjarah di sini kebanyakan dalam berkesendirian, seakan-akan membawa khobar yang aneh, membawa khobar yang baru. Para ulama semuanya mentautsik dia. Kemudian dia dijarah oleh satu orang, maka jarah itu tidak mempan istilahnya. Karena orang ini sudah ma'ruf di kalangan ahlul hadis sebagai seorang imam, dan adalahnya ma'ruf dan hafalannya ma'ruf. Maka oleh sebab itu dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, walidzalika qala al-Hafidz Az-Zahabi qad ada Ibnu Ma'in nafsahu bidzalika walam yaltafitun nas ila kalamihi fi Syafi'i wala ila kalamihi fi jama'atin minal asbat. Wa hada qaul min Imam Az-Zahabi di dalam Mizanul I'tidal di saat membela Imam Asy-Syafi'i dari ucapan Yahya Ibnu Ma'in. Maknanya qad ada Ibnu Ma'in nafsahu, maka justru ucapan Ibnu Ma'in di saat mencela Imam Asy-Syafi'i justru telah mengakibatkan keburukan pada dirinya. Maka hati-hati bagi mereka orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak mengetahui sunnah, orang-orang yang misalnya awam, atau orang-orang yang tidak menuntut ilmu, tidak ma'ruf dalam menuntut ilmu, kemudian mengatakan kepada syekh fulan keburukan, ataupun membid'ahkan dari syekh fulan atau ustadz fulan yang ma'ruf dari sunnah. Maka apa yang dia tulis di statusnya, atau apa yang dia katakan kepada orang-orang yang lain, maka bisa menjadi bumerang untuk dirinya. Maka semua orang kaget dari tulisannya di statusnya, ataupun dari twitternya, cuitannya di Twitter, ataupun di Facebook, atau di mana saja. Dia mengatakan fulan ibnu fulan demikian. Maka semua orang akan menganggap dia justru yang sakit. Ini orang sakit. Orang ini ma'ruf ahli sunnah disebut seperti ini. Orang ahli sunnah dikatakan ahlul bid'ah. Perkara ini malah sunnah dianggap bid'ah. Maka justru orang ini yang dianggap oleh orang-orang yang membaca statusnya ataupun mendengar ucapannya sakit.
Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Yahya ibnu Ma'in. Maka di sini disebutkan telah menyakiti dirinya sendiri dengan ucapan menjarah Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahli Sunnah. Maka tidak ada manusia yang menoleh kepada celaan dia kepada Imam Asy-Syafi'i. Wala ila kalamihi fi jamaah minal asbat. Maka akhirnya tidak ada orang yang mau mengambil ucapan dia kepada selain Asy-Syafi'i juga dari para imam-imam ahli jarhi wa ta'dil yang lain. Kama lam yaltafitu ila tawthiqihi li ba'din nas. Maka akhirnya sebagian para ulama tidak memandang ucapan Imam Ibnu Ma'in kepada sebagian dari manusia, dan dia dihukumi sebagai misalnya mutasyaddid karena ucapannya yang kacau tadi, mencela dari ulama ahli sunnah atau menjarah dari ulama yang sudah ditautsik dan membid'ahkan dari kelompok ahli sunnah dan menyebutkan perkara yang bid'ah yang merupakan dia adalah perkara yang sunnah, maka membuat orang membacanya aneh. Maka mungkin orang akan menghukumi dia, ini orang sakit, dan akhirnya menjadi bumerang untuk dirinya. Fa inna naqbalu qawlahu da'iman fil jarhi wa ta'dil wa nuqaddimuhu ala katsir minal hufad ma lam yukhalif al jumhur fi ijtihadihi. Maka kita pada dasarnya mengambil selalu ucapan jarh wa ta'dil dan mendahulukan ucapannya dari para ulama-ulama yang lainnya selama tidak menyelisihi jumhur pada ijtihadnya. Maka jika berkesendirian bitautsik man layanahul jumhur, jika ada seorang muhaddis ahli jarh wa ta'dil yang berkesendirian dalam mentautsik, dalam mengukuhkan dari orang-orang yang ma'ruf, dilemahkan oleh jumhur, au bitad'if man wasaqahul jumhur, atau dia mendhaifkan dari orang-orang yang ma'ruf, ditautsik, dikokuhkan oleh jumhur ulama, fa qabiluhu fal hukmu li umum aqwal a'immah la liman syadda. Maka kita menerima dan hukum yang jadi rujukan bagi kita adalah ucapan jumhur dari ulama dan bukan ucapan mereka yang berkesendirian. Maka ini adalah cara yang keempat bagaimana kita keluar dari permasalahan ikhtilaf al-jarh wa ta'dil. Jangan ngantuk, bangun, tulis fawaid. Maka dari jalan keluar bagaimana mentarjih dari ucapan yang diterima adalah di dalam permasalahan ini, jika yang dijarah minal ma'rufin wastafadat adalatuhu wa tawatarat fi imamatihi, maka ucapan orang yang menjarahnya dianggap angin lalu, dianggap sebagai al-kalbu ya'wi wal qafilah yamurru, anjing menggonggong, khalifah berlalu. Maka cuapan-cuapan dia bagaikan anjing, suara anjing bagi qafilah yang berlalu di gurun pasir, yang mana anjing-anjing ini mungkin karena ketakutan adanya qafilah, maka dia berteriak-teriak. Maka tidak peduli para qafilah ini berlalu,
dan anjing-anjing terus menggonggong, maka dihukumi seperti itu oleh para ulama tidak diterima. Kemudian kita masuk secara detail bagaimana dari contoh, 3 contoh yang diberikan oleh penulis. Kita masuk